Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat qiyamul Ramadan di masjid yang mulia ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qudrah dan iradahnya, karena di malam hari yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semuanya masih berjumpa kembali untuk bersama-sama menunaikan sekaligus memperjuangkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini yang harus kita syukuri bersama. Karena apa, Bapak Ibu hadirin? Banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita. Terkadang mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah, hari ini mereka bersedih melihat kita semuanya. Mereka ingin bangkit kembali. Mereka semuanya ingin beribadah kepada Allah. Maka mereka juga ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu detik saja untuk mengetahui, untuk melihat manisnya iman di dalam bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita syukuri bersama-sama. Juga ada mungkin tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang mungkin hari ini diuji oleh Allah dengan ujian sakit, berbaring di rumah sakit. Sebenarnya mereka juga iri, hadirin. Maka hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan banyak sekali kenikmatan, keringanan kepada kita semuanya, dan ini yang harus kita syukuri bersama-sama. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang kedua ini kita semuanya bisa meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat qiyamul Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansurifa kitabahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri untuk menunaikan ibadah salat tarawih atau ibadah salat qiyamul Ramadan bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka dicatat oleh sebagai pahala satu malam penuh. Ini salah satu keutamaan ketika kita semuanya yang malam hari ini menunaikan ibadah salat tarawih bersama-sama di masjid yang mulia ini. Nabi pun juga pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia berdiri untuk menunaikan ibadah salat tarawih mengharap iman dan ridha dari Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Allah akan rontokkan dosa-dosa kita yang lalu. Inilah hadirin Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam-malam Ramadan seperti ini kita
menata hati kita, maka insya Allah kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditoto atine, insya Allah urip awak dhewe bakal ditoto oleh Gusti Allah. Itu yang harus kita jadikan niat kita. Makanya dalam salah satu kitab disebutkan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dikuatkan dengan niat kita, termasuk ibadah puasa kita. Meskipun berbeda, meskipun ada corak pandangan, ketika kita yakin, ketika pagi tadi kita yakin menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka insya Allah pahala puasa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah yakin, kita sudah mantap, kita sudah mengetahui dasar hukumnya, metodenya, perhitungannya. Meskipun terkadang banyak sekali di antara kita yang kemudian ada mungkin saudara-saudara kita di samping kanan kiri kita yang kemudian membeda-bedakan, yang kemudian mengadu domba, memprovokasi. Sudah saatnya di bulan Ramadan yang mulia ini kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan perkara atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, kami juga mewakili generasi muda, anak-anak muda. Bapak Ibu hadirin, perlu kiranya kita mengawasi anak-anak kita. Perlu kiranya kita senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar dengan senantiasa memasuki bulan Ramadan ini mereka senantiasa betah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kita ajak untuk membaca Al-Quran, kita ajak untuk sholat berjamaah, kita ajak untuk bersedekah. Kami tadi memperhatikan itu tadi yang muadzin sholat Isya, sepertinya anak kecil suaranya sangat merdu. Ini yang harus kita iri, ini yang harus kita tiru. Bagaimana kemudian anak-anak kita ada generasi-generasi yang kemudian bisa meneruskan perjuangan para pengurus masjid yang mulia ini. Karena apa hadirin Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kami keluar untuk tausiah, untuk rangkaian kegiatan, kami melihat anak-anak muda hari ini rusak akhlaknya itu setidaknya karena 3 sebab. Yang pertama adalah pengaruh dari temannya. Yang kedua adalah pengaruh dari lingkungannya. Dan kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari orang tuanya. Dan yang ketiga ini adalah yang sering terjadi. Bahkan penelitian kami kemarin, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada orang tua untuk anak-anak tercintanya. Coba kita perhatikan refleksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ajaklah anak-anak kita untuk menunaikan ibadah sholat dan skala mereka berusia 7 tahun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ayatnya, dan pukullah anak-anak kita ketika dia enggan sholat. Ini perintah Nabi, disuruh memukul tatkala mereka berusia 10 tahun. 10 tahun fase anak kita sekarang itu adalah sudah balik rata-rata. Andaikan dia belum balik, dia sudah memayis. Dia sudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang pahala, mana yang dosa, mana yang baik, mana yang salah. Oh ternyata sholat itu dapat pahala. Oh ternyata baca Quran dapat pahala. Oh ternyata bicara kotor dapat dosa. Itu dia sudah memayis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pukul anak-anak kita ketika dia enggan menunaikan ibadah sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Satu hikmah yang luar biasa yang hari ini, malam hari ini kami sampaikan bahwa pukulan itu bukan bentuk pukulan kekejaman orang tua, bukan bentuk orang tua tidak sayang kepada anaknya, bukan. Akan tetapi pukulan itulah yang menyelamatkan. Boleh jadi karena pukulan itulah anak dan anak kita akan menjadi orang yang sukses, dan boleh jadi karena orang tua yang senantiasa memotivasi, yang memukul mereka mungkin karena nama
di Sidoarjo, kota-kota besar, kota-kota yang kemudian banyak sekali godaan bagi anak-anak kita. Maka jangan sampai orang tuanya sholat, orang tuanya capek beribadah kepada Allah, akan tetapi anaknya nongkrong di kafe, anaknya duduk manis sambil main game, anaknya ternyata tidak menunaikan ibadah sholat isya, tidak menunaikan ibadah sholat seperti ini. Miris hadirin jamaah Jumat rahimah, miris hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah yang harus kita menjadi refleksi kita, motivasi kita bersama. Jadikan masjid ini sebagai pusat kebaikan dan pusat peradaban. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, kita latih anak-anak kita. Sebagaimana dalam kata-kata mutiara bahasa Arab disebutkan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Masjid ini membutuhkan anak-anak muda yang senantiasa serba siap. Disuruh adzan siap, disuruh menjadi imam dia siap, disuruh tadarus Al-Quran dia siap. Itulah anak-anak muda yang hebat. Itulah kader-kader persyarikatan yang harus kita dukung. Masjid sudah banyak memberikan kita peluang, masjid sudah banyak memberikan kita kesempatan. Tinggal kita mau untuk mengajak anak-anak kita ataupun enggak. Termasuk anak-anak kita Bapak Ibu rahimakumullah yang mungkin hari ini di pesantren. Terkadang kami dulu menilai bahwa orang tua saya kok tega sekali memondokkan saya di Malang, di sangat yang terpencil, pondok yang kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka hati kami bahwa itulah orang tua yang sesungguhnya. Orang tua yang sukses adalah mereka yang senantiasa mengantarkan anak-anaknya ke dalam harapan yang dicita-citakannya. Dan satu visi yang luar biasanya adalah mengantarkan putra-putri kita tercinta untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah. Dan salah satu dalam bahasa hadisnya disebutkan salah satu ciri anak yang solih, salah satu ciri anak yang solihah adalah awwaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesan saya, sering-seringlah untuk memotivasi, untuk senantiasa mengajak anak-anak kita berdoa. Ayahnya kemudian memberikan nasihat, nak, jangan sampai kalian sholat kemudian kita tidak berdoa. Nak, doakan ibumu agar mereka diberikan kesehatan. Nak, doakan ayahmu agar ayahmu ini diberikan rezeki yang sangat hebat kepada Allah. Nak, doakan kedua orang tuamu ini. Maka disebutkan inilah salah satu anak-anak yang solih-solihah. Inilah bentuk kepedulian kami sebagai dai muda, mubalik muda, yang kemudian orang tua harus senantiasa memberikan pengawasan, dorongan, motivasi, suplemen kepada anak-anak kita dengan harapan agar anak-anak kita, muda-mudi kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada titipan, mohon untuk didoakan kesembuhan Bapak Supriyo yang bertempat di GSI Blok 10 garis miring 31. Oke, nah, beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit di rumah sakit Mitra Keluarga Dulu Kupang, dengan harapan agar doa-doa kita ini senantiasa diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau agar diberikan kesehatan kembali oleh Allah, dikuatkan hatinya oleh Allah, dikuatkan tubuhnya oleh Allah, karena ini adalah bentuk kepedulian kita. Maka salah satu bentuk kepedulian kita ini adalah mendoakan saudara-saudara kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Kami berharap dari Masjid GSI ini yang luar biasa megahnya ini, kami berharap akan lahir anak-anak muda, akan lahir kader-kader persyarikatan yang senantiasa membackup kegiatan-kegiatan masjid. Tanamkan nilai-nilai perdamaian, tanamkan nilai-nilai moralitas yang baik kepada anak-anak kita. Ikhtiar dari masjid yang mulia ini, insya Allah masa depan anak-anak kita akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Nun wal qalam yang la yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam.